Assalamualaikum, Tabib pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa, kopi lover dan kopista sekalian, kita sekarang melihat kebun milik Pak Supriyono. Kebun sistem pagar ini kan nggak pakai naungan nih ya. Jadi apa dampaknya sama pohon kopi? Karena banyak yang nanyakan ini. Kalau dari tempat kita katanya nggak bisa nggak pakai naungan, harus pakai naungan. Ini bagaimana Pak? Nyatanya ini bisa ya. Kalau bisa atau tidak ya dicoba dulu. Nyatanya ini bisa. Kemudian kalau saya sih lihat konsepnya sudah saya terus terang menyontoh masalah di Brazil ya. Itu konsepnya adalah agrobisnis. Jadi petani kopi itu yang dikejar adalah menguntungkannya. Masalah naungan ini antar kebun ini saling menutupi. Tapi kalau masalah kelembaban, terutama naungan itu fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan tanah. Tapi di sini ya, ini kelembapan akan terjaga karena ini saling menutupi. Jadi di dalam baris ini kelembapan akan lebih terjaga, maksudnya lebih lembab. Sementara di luar barisan, ya di antara baris ini, di lorongnya ini justru di sini cepat kering. Artinya kelembapan, kalau misalnya curah hujannya tinggi seperti di Lampung Barat ini kan curah hujan tinggi, itu dia cepat kena udara, kena matahari langsung, jadi tidak gampang kelembapannya tidak terlalu tinggi, jadi tidak mudah terkena serangan jamur misalnya. Kemudian PBKO ini kan kalau di Robusta, di Arabica ini kan harusnya manisnya, rasa manisnya ini, cerinya ini kan 2 kali lipat Robusta. Kemudian PBKO itu juga dia lebih menyukai Arabica. Tapi di tempat terbuka seperti ini, kebun saya sebelah sana itu Robusta, itu justru serangannya justru tinggi yang di Robusta. Karena di sana masih pakai ada naungan ya. Kemudian sistemnya masih sistem lama, jadi pakai payung gitu, tipe mahkota itu, bukan tipe baris. Dan dia ketemu ini, jadi dia antara batang satu dengan batang yang lain itu ketemu, dan itu kanan kiri juga ketemu. Kalau di sini kan hanya ketemu sebelah, tetapi di sini tidak ketemu, tersedia lorong-lorong atau alur-alur untuk sirkulasi udara, jadi lebih cepat kering. Ini PBKO ada ya, tapi serangannya minim. Ini saya tidak pakai insektisida, saya tidak pakai insek. Ini misalnya ini lihat nih, ini mulus nih, mulus ya. Ada sih serangan PBKO, nanti ketahuannya nanti ketika di palper, nanti direndam dia ada naik, tapi tidak banyak ya, tidak separah kalau di Robusta. Ini mulus sekali. Padahal saya tidak pakai insektisida ini. Saya memang pakai spray, tapi saya spray pupuk daun ya, pupuk daun, fungisida, kemudian kalsium. Tapi saya tidak pakai insektisida. Jadi PBKO itu tidak menyukai tempat yang terang ya, dan kelembapan yang rendah. Betul. Mungkin di tanahnya di sini lembab di tanahnya, tapi dia karena di sini terang dan udara lancar, jadi dia tidak terlalu suka. Mungkin jadi kalau nyaman di sini lah. Sistem tradisional kan menutup semua nih lahan, tertutup semua, gelap jadi di bawah pohon kopi. Betul. Sedangkan dengan cara ini, walaupun lebih banyak pohonnya, tapi banyak yang terbuka seperti ini. Yang jelas ini saya nyoba ya, tanpa pakai naungan, dan ini hasilnya. Mungkin ada beberapa teman yang sudah berkunjung kemari, mungkin bisa ditanyakan ke mereka ya. Manis sekali nih. Manis sekali teman-teman. Lihat. Seperti gula ya. Ya, ini Ateng Super ya. Tipenya dia tidak terlalu bulat tapi juga tidak terlalu lonjong. Ini kalau Sigara Runtang dia agak bulat. Tapi tidak sepanjang misalnya Lini S ya. Kalau Lini S dia agak masih lonjong. Oke. Jadi teman-teman silahkan coba ya, jangan ragu. Saya yakinnya. Saya juga sudah nyoba Robusta, tapi saya belum tayang karena masih umur 1 tahun ya. Nanti belum sip. Nanti kalau sudah mulai belajar buah, nanti kita tayangkan juga di YouTube saya ataupun YouTube-nya Irwan SP. Tapi
hasil uji coba ini sudah sesuai ekspektasi saya. Cuman ini dulu saya tanamnya jaraknya 1,2 kali 2,5. Ini jadi pasnya kayaknya 2,5 kali 1. Jadi agak jarang, bisa dirapetin lagi. Justru kurang rapat ini ya. Kurang rapat. Kurang sedikit lagi, dirapetin lagi. Jadi kalau ini kan cuma ketemu 3.500 ya. Nanti kalau misalnya 2,5 kali 1 bisa 4.000 pohon. Ini untuk batangnya ini dipertahankan berapa kali buah? Ini karena ini percabangan di Arabica itu agak beda dengan Robusta ya. Karena di sistem pembuahan di rantingnya ini, kalau di Arabica itu dia bisa berbuah 2-3 kali. Yang penting dia tidak luka, dia bisa muncul buah baru ini ya. Ini misalnya udah kita petik ini misalnya, dia nanti muncul lagi bunga di sini. Tapi tidak sebaik ya buah yang pertama. Mungkin kemungkinan ini kiraan saya 5 tahun mungkin nanti baru di rejuvenasi ya, diganti batang baru. Bukan tanam baru, bukan? Tidak tanam baru. Kemungkinan ini kalau umurnya bisa berapa tahun? Oh, dipersiapkan seperti ini ya? Ya. Ini bisa dipelihara seperti ini nanti, sama seperti Robusta ya. Robusta juga seperti ini. Cuman bedanya ini hanya, tapi kurang lebih garis besarnya sama. Oke. Ini disiapkan nih, nanti ini buah ini sudah besar. Misalnya ini udah kurang produktif, nanti bisa kita tebang, direjuvenasi namanya. Potong bawah, nanti batang baru. Tapi ini nanti siap buah, yang ini udah siap buah kita tebang. Tapi untuk Arabica ini nggak pakai sambung nyambung gitu? Dari biji lebih bagus ya. Jadi ini dari biji semua, bukan sambungan ya? Bukan, dari biji Iya, semua. iya. Dan kalau Arabica itu karena dia penyerbukannya tidak silang, tapi dia tunggal, itu tidak, dia akan sama persis juga dengan induknya. Beda kalau Robusta ya. Kalau Robusta justru disarankan ya dari bibit setek berakar, atau nanti bisa disambung dengan klon-klon yang unggul. Ini sudah petik yang ke awal bulan April, ini bulan 11. Berarti sudah berapa ini? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sudah 8. Berarti kurang lebih ini sudah 15 kali ya. Sudah 15 kali petik. Sekali petik? Per 2 minggu ini, karena ini cuma sekitar 700 batang ini yang panen. Ini sekali petik itu cuma 1 karung kompet per 2 minggu. Tapi ada panen puncaknya juga, panen gedenya juga. Kemarin sempat keluar 5-7 karung per sekali petik. Jadi 1 karung kompet itu kalau jadikan green bean atau beras itu berapa kilo? Yang positif 10 kilo aja lah ya. Kalau 15 nyampe? Belum. Kalau buah pertama ini density-nya dia belum padat, jadi. Satu lagi, katanya kalau tidak pakai naungan seperti ini kan umurnya pendek nih, umur kopi ini. Mungkin yang nggak dirawat ya. Kalau nggak dipupuk, nggak dirawat mungkin ya. Kalau dirawat dikasih makanan enggak lah. Nah itu saya rasa itu mereka belum nanam aja. Coba mereka nanam ngurus sendiri. Itu. Kalau pengalaman saya itu yang di kebun Robusta saya itu sudah berapa tahun saya tanpa naungan, itu sudah lebih dari 7 tahun. It's okay, nggak masalah itu. Pohonnya udah sama saya tua, pohonnya tuh sampai sekarang masih hidup, masih buah terus. Oke, sukses selalu buat teman-teman. Jangan jangan takut mencoba. Oke. Coba saja. Jadi di negara Brazil sejak tahun 1960-an itu mereka sudah beralih ke seperti ini dan nyatanya berhasil. Kalau masalah pupuk, saya pakai pupuk kimia juga bagus, pakai organik bagus, kedua-duanya pakai. Mantap. Sukses selalu buat teman-teman. Baik, pemirsa Kopista dan Kopi Lover, sampai di sini video kali ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.